Halo semuanya, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah kisah yang jujur aja paradoks banget. Gimana ceritanya sebuah bangsa yang kita kenal super canggih teknologinya justru lahir dari salah satu rawa paling sengsara di seluruh Eropa. Nah, buat jawab itu kita harus mulai dari pertanyaan paling dasarnya dulu. Pertanyaan ini nih inti dari semua pembahasan kita. Coba deh kita pakai logika orang biasa zaman dulu. Ini tuh sama sekali nggak masuk akal. Siapa coba yang sengaja milih tinggal di tempat yang isinya cuma lumpur, banjir, dan penderitaan? Dan kita ini nggak ngomongin tanah subur yang kadang becek ya. Coba bayangin Eropa zaman dulu, isinya hutan hijau, dataran luas. Terus ada satu wilayah ini, lumpur doang, rawa-rawa, dan banjir yang nggak ada habisnya. Benar-benar kayak neraka basah yang dianggap nggak ada harganya sama sekali sama bangsa lain. Terus, siapa sih orang-orang yang segitu nekatnya sampai mau menyebut tempat ini rumah? Nah, jawabannya adalah mereka ini gabungan dari para pemberontak, orang-orang yang kabur dari perang, dan para penyintas yang tangguhnya minta ampun. Jadi, nenek moyang orang Belanda modern itu pada dasarnya campuran dari beberapa suku Jermani kuno. Ada 3 kelompok utamanya. Pertama, suku Frisia, ini yang paling asli dan paling keras kepala. Merekalah yang pertama kali berani nantangin laut. Terus ada suku Batavi, ini para pemberontak legendaris yang katanya kabur dari konflik internal suku mereka. Dan terakhir, suku Franka, yang lebih mendominasi di bagian selatannya. Oke, kita udah tahu siapa aja mereka. Tapi kan pertanyaannya tetap sama, dari semua tempat di Eropa, kenapa harus rawa ini? Jawabannya ternyata sesederhana ini, karena kepepet. Rawa ini tuh benteng alami yang sempurna. Coba aja bayangin, pasukan berkuda musuh mana bisa ngejar mereka ke dalam lumpur? Nggak bisa. Dan yang lebih penting lagi, ini tuh surga bebas pajak. Nggak ada raja atau bangsawan yang mau susah-susah nagih upeti ke tempat beginian. Dari sinilah, dari keterpaksaan inilah, justru lahir semangat kemerdekaan mereka. Nah, sekarang kita dalemin lagi nih, gimana konsep kebebasan di dalam lumpur ini ngebentuk seluruh cara berpikir mereka. Karena mereka tuh rela bayar harga yang sangat-sangat mahal demi kemerdekaan ini. Biar kita benar-benar paham segimana ekstrimnya pilihan hidup mereka, ada loh kesaksian langsung dari seorang penulis Romawi yang datang ke sana sekitar tahun 50 Masehi. Dan apa yang dia lihat, itu benar-benar bikin dia geleng-geleng kepala. Pliny the Elder nulis begini, mereka tinggal di bukit buatan, saat air pasang, mereka terlihat seperti pelaut di kapal yang karam. Terus dia nambahin, anehnya mereka lebih baik mati demi kemerdekaan mereka di lumpur ini daripada ditaklukkan. Ini gokil banget kan? Di mata orang Romawi yang peradabannya maju, yang hidupnya nyaman, orang-orang ini tuh kelihatan gila. Tapi kutipan ini nunjukin sedalam apa keinginan mereka buat jadi orang merdeka. Mentalitas ogah diatur-atur inilah yang melahirkan sebuah konsep yang dikenal sebagai Frisier Friesen atau orang Frisia yang merdeka. Ini adalah sebuah komunitas petani bebas. Mereka nggak punya tuan tanah dan mereka nggak mau tunduk sama siapapun kecuali diri mereka sendiri. Nah, inilah akar dari sifat orang Belanda modern yang egaliter banget dan nggak terlalu suka sama formalitas atau hierarki. Jadi, poin utamanya di sini. Mereka itu ibaratnya melakukan sebuah barter. Mereka berhasil bebas dari penindasan sesama manusia, tapi sebagai gantinya, mereka harus terjun ke dalam sebuah perang abadi melawan alam itu sendiri. Dan perang melawan alam inilah yang, ironisnya, justru jadi kunci kesuksesan mereka. Perjuangan tanpa henti buat sekedar bertahan hidup ini ternyata malah memicu sebuah gelombang inovasi yang nantinya bakal mengubah dunia. Dan ini bukan proses instan ya. Ini tuh perang yang berlangsung ratusan tahun. Dimulai di abad ke-12, modalnya cuma skop sama keranjang buat bikin bukit-bukit kecil. Maju ke abad 16, mereka mulai pakai kincir angin buat pompa air. Lompat lagi ke abad 19, mereka pakai mesin uap dan beton buat bikin stasiun pompa raksasa. Sampai puncaknya di abad 21 dengan Delta Works, sebuah sistem pertahanan banjir super canggih yang dikontrol komputer. Evolusi yang benar-benar luar biasa, dari skop ke robot. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Kayaknya ada semacam rumus di balik semua ini. Pertama, ambil mentalitas kebebasan yang kuat banget. Kedua, tempatkan mereka di lingkungan alam yang super brutal. Dan hasilnya, inovasi radikal kelas dunia. Ternyata, kesulitanlah yang memaksa mereka jadi jenius. Perjuangan panjang ini juga yang ngebentuk karakter nasional mereka sampai sekarang. Mereka dikenal hemat, ya jelas sumber daya terbatas jadi nggak ada yang boleh dibuang-buang. Mereka juga terkenal blak-blakan, langsung ke intinya. Ya iyalah di tengah badai mana sempet basa-basi kan? Dan yang paling penting, mereka jadi sangat kooperatif. Karena logikanya simpel, kalau satu tanggul jebol, semuanya ikut tenggelam. Jadi pilihannya cuma 2, kerjasama atau mati sama-sama. Inilah inti dari keseluruhan cerita mereka.
Air, musuh bebuyutan mereka, ancaman yang hampir menghancurkan mereka, justru menjadi elemen yang menempa mereka menjadi ahli rekayasa air terhebat di planet ini. Kelemahan terbesar mereka justru jadi kekuatan terbesar mereka. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangkan, keajaiban-keajaiban modern apa aja yang mungkin gak akan pernah ada kalau seandainya dulu sekelompok orang ini memilih untuk lari dari tantangan perbesar mereka.